Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali ke dalam negeri pemirsa, masih di awal tahun, biasanya warga ramai-ramai membuat target baru atau resolusi. Di tengah pandemi yang masih belum berakhir, apalagi merebaknya varian Omikron, tentu kita juga memerlukan adaptasi agar bisa senantiasa menjaga kesehatan. Tahun baru, pola hidup baru terdengar mudah dan mungkin klise ya. Setiap tahun selalu ada dalam resolusi kehidupan, tapi mempraktekannya tentu tidaklah mudah. Pekerjaan atau kegiatan berkarya terus berjalan seperti biasa, tapi pola makan, tidur, olahraga, dan pola hidup bisa kita tinjau kembali. Lalu mulai dari mana kita bisa mulai hidup yang lebih sehat dan berkualitas? Kita akan bahas lengkapnya bersama dokter spesialis olahraga Andi Kurniawan. Kami juga membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 021 583 99 100. Sekali lagi di 583 99 100. Bila ingin langsung bertanya kepada narasumber kami, ada dokter spesialis olahraga Andi Kurniawan. Dokter Andi, selamat siang, salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat. Apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah baik Dokter Andi. Tapi baiknya ini nih, konsisten nggak ya sepanjang tahun 2022? Kalau di awal tahun kan oke, semangat. Hari pertama loh dok saya ke GBK. Tapi berikutnya kayak aduh males ya. Aduh cuaca hujan ya. Aduh kayaknya ada anomali cuaca deh. Aduh nggak banyak gitu excuse-nya. Gimana caranya untuk konsisten semangat dengan resolusi baru dan juga pola hidup yang baru? Silakan dok. Oke, yang paling penting sebenarnya adalah set the goal gitu. Set the goal itu penting dan target yang akan kita capai itu harus realistis, harus disesuaikan dengan kondisi kita gitu. Gak mungkin kita set the goal yang terlalu berlebihan. Saya mau maraton, padahal belum pernah lari sebelumnya. Jadi benar-benar yang harus disesuaikan. Dan apalagi kita sudah 2 tahun menghadapi pandemik, kita harus tahu bagaimana 2 tahun ini tuh merubah hidup kita seperti apa, pola hidup kita berubah atau tidak, dan resolusi 2022 ini harus disesuaikan dengan kondisi kita saat ini, benar-benar yang harus realistis dan disesuaikan dengan kondisi kita. Itu tadi ya, ada targetnya yang harus dicapai dan realistis sesuai dengan kondisi badan. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin tahu kondisi badan, berarti apakah ini kita harus katakanlah medical check up terlebih dahulu? Atau apa nih supaya kita tahu secara pasti, oh tubuh kita tuh ternyata batas atasnya tuh di sini loh. Atau batas tolerirnya tuh di mana gitu dok? Silahkan. Ya, saya rasa medical check up itu sangat penting ya, dan direkomendasikan kan minimum 1 tahun sekali. Kalau misalnya kita tidak ada keluhan apapun itu 1 tahun sekali. Tapi ketika misalnya sudah pernah terdiagnosis oleh dokter, biasanya bisa tiap 6 bulan sekali kita melakukan medical check up. Dari hasil medical check up itu kita bisa mengetahui kondisi kita seperti apa. Jadi kalau kita mau berolahraga, olahraga yang seperti apa yang sesuai dengan kondisi kita. Apakah misalnya kita ada penyakit-penyakit tertentu atau bahkan kita ada larangan berolahraga yang seperti apa karena kondisi kita atau karena kondisi kesehatan kita. Dan dari situ juga kita bisa mengatur pola makan kita, pola istirahat kita, dan semuanya itu akan bisa diatur sehingga disesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu. Ini pertanyaan klasik sekali Dokter Andi. Mulainya tapi dari mana ya, Wid? Katanya pola tidur dulu diperbaiki, pola makan diperbaiki, atau pola olahraga diperbaiki. Mulainya sih dari awal ya. Gimana nih Dokter Andi? Tentu saja semua langkah, semua perubahan besar, semua capaian-capaian besar itu dimulai dengan 1 langkah gitu ya. Artinya kita mulai dengan yang simple terlebih dahulu. Misalnya kadang-kadang kita terlalu muluk-muluk ya, saya harus olahraga seminggu sekian kali dan saya harus ke GBK, misalnya saya harus lari. Kadang-kadang kita terbebani dengan resolusi yang terlalu besar gitu. Tapi sebenarnya merubah sedikit, perubahan sedikit itu sangat bermanfaat. Misalnya saya mau kurangi waktu duduk deh, saya mau kurangi waktu rebahan gitu. Selama 2 tahun ini saya duduk terus, saya rebahan terus gitu. Jadi saya mau mengganti aktivitas kita yang biasanya duduk sambil berdiri atau sambil berolahraga. Yang biasanya saya nonton drakor 3 jam, saya nonton drakornya 1 jam tapi sambil exercise, misalnya seperti itu. Terus dari pola makan juga gitu, kita
mau ngatur makanan dan segala macam, tapi mungkin kita bisa mulai dari hal yang simpel, misalnya saya mau less sugar deh, saya mau kurangi gula ya. misalnya, saya mau perbanyak sayur dan buah misalnya. Jadi hal-hal yang simpel itu biasanya akan punya efek yang positif yang jadi lebih bagus gitu. Baik, ini Dokter Andi semenjak menyinggung drama Korea, langsung banyak sekali ibu-ibu yang mencuitkan kepada kami di Newsline ini. Mereka mengatakan ini entah ngeles, entah mencari alasan, istilahnya urus rumah saja sudah capai loh, Wit. Seperti menyapu, mengepel, menyetrika, itu sudah berkeringat. Sudah olahraga bukan sih itu? Nah, coba kita tanyakan ke Dokter Andi. Betul tidak seperti itu, Dok? Ya sebenarnya melakukan aktivitas fisik di rumah itu sangat baik ya, dibandingkan duduk aja, dibandingkan nonton drakor aja, itu pasti nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, beresin mainan anak-anak yang berantakan dan segala macam, itu adalah aktivitas fisik yang cukup bagus gitu. Which is itu adalah aktivitas fisik non-exercise, aktivitas fisik gitu. Nah, itu yang sangat penting juga sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya ketika lebih bermanfaat lagi buat kebugaran, buat kesehatan, itu memang direncanakan atau dianjurkan untuk melakukan olahraga yang terstruktur. Oke, saya jalan pagi deh 30 menit setiap hari. Saya mau sepedaan, di rumah ada sepeda statis, saya sepedaan 15 menit, 20 menit. Nah, ketika kita bisa olahraga yang terstruktur dan kita juga bisa hidup aktif seperti tadi, beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, saya rasa energi expenditure-nya atau pengeluaran energinya lebih banyak. Sehingga buat teman-teman yang pengen lose weight, pasti akan berhasil. Karena apa? Karena energi expenditure-nya, keluaran energinya lebih banyak. Tapi juga ada yang, saya tuh olahraga loh dok, sehari 30 menit. Terstrukturnya 30 menit. Tapi sepanjang hari selain itu duduk aja. Jadi energi expenditure-nya itu sangat kecil gitu. Ya, jadi nggak ada yang dibakar gitu ya. Tolong ya ibu-ibu, ini mager bukan menjadi alasan. Sudah ada penelpon, ada rekan Sofi dari Depok. Halo, selamat siang. Sofi. Halo. Sofi, silakan. Ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Dokter Andi? Iya, dokter. Kadang kita merasa berat badan sudah terlalu besar ya, tapi untuk memulai olahraga tuh kalau sendirian tuh kayaknya susah sekali ya. Cuman kalau ngajak orang lain kan kita nggak bisa terus bergantung sama orang lain. Gimana caranya menumbuhkan niat agar konsisten, bisa dimulai dulu tapi konsisten. Dari mana dulu? Berolahraga sendiri ya, itu menjadi alasan yang kayaknya malas gitu ya, Sofi. Terima kasih. Di Depok kalau mau rame-rame lagi pandemi COVID-19 gitu ya, jadi akhirnya mager lagi. Gimana nih dok? Ya, ini kasus contoh yang bagus ya buat Sofi gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah goalnya atau targetnya. Ketika kita sudah menemukan goalnya, sebenarnya kita mau olahraga, kita mau pola hidup aktif, pola hidup sehat, ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu. Kalau kita sudah menemukan goalnya, kita sudah menemukan targetnya, itu yang biasanya memotivasi kita untuk menjalankan perubahan-perubahan kecil yang akan kita lakukan untuk resolusi jadi lebih sehat gitu. Jadi seperti tadi, saya mau melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Saya kurangi duduk dengan banyak jalan. Saya kurangi rebahan dengan saya bangun pagi untuk saya jalan pagi 10 menit, 15 menit. Jadi mulailah dari yang kecil terlebih dahulu, mulailah dari yang simple terlebih dahulu, mulailah dari durasi yang pendek terlebih dahulu, tapi step by step ditingkatkan. Asal kita punya target, asal kita punya goal, saya rasa kita pasti akan ada kemampuan atau kemauan untuk mencapai goal tadi gitu. Itu loh kata-kata kuncinya, kemampuan dan juga kemauan ya Sofi, atau mungkin mencari motivasi lain untuk lose weight. Patah hati biasanya menjadi alasan utama nih. Tuh dokter Andi aja ketawa. Klasik juga nih pertanyaannya dok, saran bagi pekerja pagi hingga sore hari, lebih baik olahraganya berapa kali sekali dulu ya setiap minggu atau memanfaatkan waktu libur? Alasannya kan gitu, klasik sekali, dari Senin sampai Jumat sibuk, ya kan? Hari weekend sama anak-anak misalnya. Nah, ini enaknya mencari pola yang kayak gimana ya, Dokter Andi, silahkan tipsnya. Oke, buat pekerja ya saya rasa pada saat weekdays, pada saat hari kerja itu ya sebisa mungkin menyempatkan 15 menit sampai 30 untuk melakukan olahraga yang terstruktur. Tapi selain olahraga yang terstruktur tadi, biasakan pada saat kita bekerja itu jangan terlalu banyak duduk. Misalnya kalau ada tangga ya kita naik tangga. Kalau misalnya kita biasanya parkir dekat, kita bisa parkir lebih jauh. Biasanya kalau makan siang kita
pakai aplikasi atau suruhan OB, kita bisa jalan sendiri gitu. Jadi hidup aktif, banyak jalan itu bagus gitu ya untuk buat pekerja gitu. Terus kemudian kita melakukan stretching break tiap 2 jam duduk, kita melakukan peregangan, stretching dan segala macam itu sangat bagus. Artinya kita menggerakkan tubuh kita itu sangat bagus sekali gitu. Nah, Itu loh, yang penting itu ada geraknya ya, Dok ya. Betul. Itu yang sekali, paling penting betul. bagi para pekerja. Sebentar, sudah ada penelpon lagi, Eni di Bekasi. Selamat siang, Eni. Selamat siang. Selamat siang, silakan Selamat pertanyaannya. Selamat siang. Dokter Andi, ini aku Ibu Eni, usia 65 tahun. Nah, kebetulan saya itu tiap hari, untuk usia saya 65 tahun itu bagus nggak kalau tiap hari saya jalan pagi agak cepat, antara 1 jam, 1 jam 1/4. Untuk seusia saya itu bagus nggak? 65 tahun, Ibu ingin melakukan jalan cepat setiap pagi begitu ya, Bu? Sekitar 1 jam gitu ya? Sudah saya lakukan untuk seusia saya itu, aku mau nanya bagus nggak gitu. Oh, sudah dilakukan, ditanyakan ke Dokter Andi bagus atau tidak. Salut, Bu Eni, aduh jadi malu nih, usia 65 tahun masih semangat untuk jalan cepat. Sehat selalu, Bu Eni, terima kasih. Dokter Andi, ketampar di saya. Silahkan. Makasih dong. Ya Ibu Eni, saya rasa ini contoh yang bagus banget dan salut ya kita Mbak Widya, salut banget karena jalan cepat itu adalah olahraga atau aktivitas yang sebenarnya kita rekomendasikan atau WHO rekomendasikan bahwa yang direkomendasikan itu adalah melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang minimum 30 menit setiap hari, 5 kali dalam seminggu. Jadi kalau mau bicara intensitas sedang, intensitas yang bikin kita masih bisa bicara tapi nggak ngos-ngosan, itu adalah salah satu contohnya adalah jalan cepat. Kalau jalan santai, jalan-jalan di mall dan segala macam itu bukan intensitas sedang, intensitasnya ringan gitu. Jadi intensitas sedang itu adalah jalan cepat. Jadi buat saya yang dilakukan Bu Eni tadi itu udah bagus sekali, bahkan sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa setiap hari kita harus melakukan olahraga dengan intensitas sedang 5 kali dalam seminggu, cukup 30 menit sebenarnya. Tadi 1 jam itu berarti udah 2 kali lipatnya, sudah melebihi dari rekomendasi dari WHO. Sambil jalan-jalan ke pasar itu, Pak Andi, Bu Eni itu ya, sekalian jadi 1 jam. Nah, juga menjadi pertanyaan banyak sekali olahraga-olahraga yang lifestyle begitu. Ada sepeda, ada sepatu roda bahkan. Sekarang saya sering sekali melihat seperti di GBK begitu ya, ada perkumpulan-perkumpulan yang tiba-tiba saja ketika during pandemik ini hadir. Memang sudah optimal untuk menjadi sebuah sarana olahraga untuk menyalurkan energi atau hanya lifestyle sesaat saja sebetulnya, Dokter Andi? Ya, sebenarnya bisa lifestyle, tapi ketika misalnya kita suka atau kita happy atau kita enjoy melakukan itu, sebenarnya itu adalah salah satu tips supaya kita itu regular exercise atau kita tuh rajin dalam berolahraga. Kita suka sepeda, kita harus misalnya beli sepeda yang bagus, terus kemudian karena udah beli mahal-mahal ya akhirnya kita sepeda. Buat saya itu sangat bagus sekali gitu ya, artinya motivasi yang positif. Kita suka sepatu roda, terus kemudian akhirnya olahraga sepatu roda. Dibandingkan tidak olahraga sama sekali, buat saya sangat mendukung sekali ketika kita menyukai atau suka terhadap salah satu jenis olahraga dan kita melakukan olahraga itu, saya rasa tuh sangat bagus sekali. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang karena saking sukanya, terus kemudian kita terus-terusan tanpa lupa istirahat. Jadi harus balance antara olahraga dengan istirahat, terus kemudian pola makan yang baik itu sangat penting sekali gitu. Terus kemudian juga harus tahu kondisi. Misalnya kita suka sepedaannya rame-rame, terus habis itu nongkrong di kafe rame-rame juga dan segala macam. Saya rasa itu juga harus dihindari ya, karena kita masih dalam suasana pandemik gitu. Jadi benar-benar kita harus menjadikan olahraga itu yang mempunyai benefit buat tubuh kita gitu. Dan ketika kita enjoy, ketika kita suka, saya rasa kita juga akan terus melakukannya. Baik, terima kasih Dr. Andi Kurniawan, dokter spesialis olahraga. Set the target, cari apa yang menjadi kesukaan bentuk olahraganya dan mulailah dengan yang kecil-kecil, kurang lebih 15 menit sehari dengan intensitas yang mungkin diawali rendah dulu lalu nanti meningkat-meningkat. Ya. Itu insya Allah akan menjadi konsisten ya. Kita lihat nanti apakah bertahan sampai akhir tahun 2022. Terima kasih Dr. Andi Kurniawan, salam sehat selalu. Sama-sama.